Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ruslan Terus, Sarjana Komputer, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kerja PPG dalam jabatan dengan materi logika, algoritma, dan pemrograman pada elemen dengan sensor pada siswa kelas 10 di SMK Negeri 4 Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita hari ini sudah bisa masuk dengan ke sekolah. Jadi sudah hampir 2 tahun COVID dipakai daring. Sekarang bersyukurlah kita bisa masuk tatap muka dengan teman-teman Anda langsung dan anak-anak kelas. Dan teruslah berdoa agar suasana tetap seperti ini. Gitu ya? Baik. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran informatika, khususnya tentang pemrograman radio. Oke, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa agar kita dalam proses pembelajaran ini bisa berjalan lancar dan mendapat pembelajaran yang dapat meningkatkan Anda lebih cerdas, lebih bergerak. Silakan ketua kelas. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak silakan dilihat di samping kanan kirinya apakah ada teman Anda yang tidak masuk. Ada. Alhamdulillah, bersyukurlah semua sehat dalam pembelajaran ini, semuanya masuk dan dalam keadaan sehat. Gembira semua ya? Ya. Siap menerima pembelajaran? Siap. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini sebelum memulai pembelajaran, untuk memberikan semangat kepada Anda terus belajar memajukan bangsa ini, Pak Fir akan memutarkan sebuah lagu, judulnya Pelajar Pancasila, dan lagu ini Pak Fir harapkan bisa membangkitkan semangat anak-anak semua untuk menjaga negeri. Caranya gimana? Caranya dengan giat belajar. Itu ya? Siap mendengarkan? Terima kasih. Baik anak-anak, silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Saya putarkan sambil Anda memperhatikan narasinya. Silakan bergerak agar proses menerjemahkan ke hati itu bisa lebih masuk. Oke, saya putarkan ya. Silakan dicermati dan ikuti. Kita pelajar Pancasila.
kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anak-anak, Papi mau bertanya ke anak-anak sekalian, adakah di rumah anak-anak sudah menerapkan sistem yang otomatis untuk menghidupkan dan mematikan lampu? Jadi artinya lampu yang ada di rumah Anda itu bisa mati secara otomatis, bisa hidup secara otomatis. Baik anak-anak, mohon perhatiannya, apa itu sistem otomatis atau sistem cerdas yang hubungannya dengan atau akan diterapkannya ke rumah. Nah, Anda dengan bisa menguasai pemrograman yang berhubungan dengan sistem cerdas di rumah, itu Anda akan banyak mendapatkan uang, akan bisa kaya mendadak. Dari mana kau tahu? Perhatikan di sini. Nah, ini informasi yang bisa Anda dapatkan bahwa untuk merancang sebuah sistem otomatis ya lengkap itu berkisar antara 2.000 sampai 6.000 dolar US, bukan rupiah. Nah, coba perhatikan kalau ini dikalkulasi ke rupiah. Nah, sekarang 14.941 ya. Kalau dikalkulasi dengan 6.000, kita ambil ring yang paling atas, itu Anda akan mendapatkan sekian, kurang lebih 89 juta. Bayangkan kalau Anda dalam waktu 1 minggu saja menghasilkan sebuah sistem cerdas, sebuah sistem otomatis dan dijual, tinggal kalikan. Anggap saja namanya Anda ngambil 80 juta seminggu. Kemudian Anda 2 minggu, itu Anda hasilnya sudah berapa? 160 juta. Itulah bagaimana sebuah pekerjaan yang bisa Anda lakukan untuk menghasilkan program otomatis bisa menghasilkan uang. Gitu ya? Apakah tertarik? Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar banyak sensor yang berhubungan dengan sistem otomatis yang bisa diterapkan di rumah. Itu ada beberapa yang nanti kita akan pelajari dan anak-anak kerjakan nanti di dalam kelompok-kelompok, yaitu pertama sensor LDR atau sensor cahaya, kemudian ada sensor suhu dan kelembapan, kemudian ada sensor infrared. Infrared itu nanti penerapannya sudah dalam bentuk modul remote ya. Ini untuk digunakan saat Anda membuat program yang berhubungan dengan rumah cerdas atau otomatis. Permisi, saya mau nanya, fungsi dari sensor LDR itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa fungsi dari sensor LDR? Seperti tadi Pak Fir yang memberitahu bahwa sensor LDR itu adalah sensor cahaya. Jadi sensor itu menerima cahaya. Nah, cahaya itu nanti akan dikodekan sehingga menjadi sebuah angka. Nah, angka ini nanti yang bisa Anda gunakan untuk mengkontrol apa saja. Bisa lampu, bisa gerakan yang lain, atau mengkontrol sebuah modul lain itu bisa. Baik, anak-anak silakan dibagi kelompoknya menjadi 5.
Kemudian masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan masing-masing sensor yang Pak Fritz sudah sebutkan tadi. Bagi kelompok yang tidak kebagian nanti bisa pada mengembangkan dari kelompok yang lain untuk menjadi lebih baik. Oke, silakan Anda sudah terbagi dengan kelompok masing-masing. Setelah ini Anda bisa mulai mendesain proyeknya. Nanti bisa silakan dibagi sendiri untuk kelompok 1 pakai sensor apa, kelompok 2 pakai sensor yang mana, kemudian kelompok 3 selanjutnya begitu, dan kelompok lain mengembangkan dari yang sudah dikerjakan kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok satu. Mengerjakan apa, Mas? Mengerjakan sensor LDR. Sensor LDR. Itu cahaya ya? Iya. Terus kemudian ini apa namanya? Gimana? Konsepnya gimana? Saat cahaya Cahayanya hidup, nanti lampunya nyala. saat cahaya itu lampunya nyala. Iya. Itu berapa? Di bawah 300. Di bawah 300. Oke, ini kelompok 1 ya. Oke, lanjutkan. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 2 apa? DHT11 itu sensor kelembapan dan suhu. Kemudian untuk mengambil atau menghidupkan lampunya yang digunakan apa? Oh, suhunya ya. Suhunya dibuat ketika di bawah 28 lampunya belum di atas 28 lepas 28 mati. Berarti kalau di bawah 28 derajat lampunya hidup. Kemudian kalau di atas mati. Oke, kelompok 2. Ya, lanjutkan. Oke, kelompok 3 ya? Iya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 apa? Pakai sensor infrared. Tentang sensor infrared. Oh, remote ya? Iya. Oke, remote. Gimana remote-nya? Jadi kalau misal kontrolnya ditekan itu lampunya nyala, relaynya itu high. Oh, gitu. Di tekan 1 itu relaynya jadi low. Oh, gitu. Jadi remote-nya kan ada angkanya itu. Ya. Jadi kalau ditekan 1 mati, kalau ditekan 0 hidup. Ya. Sama ada tambahan buzzer. Oh, ada tambahan untuk menghidupkan Buzzer dari angka 2 ini. bunyi ya? Iya. Kalau 2, kalau 3 3 mati. oke, kelompok 3. Sekarang lanjutan bagus. Oke, baik anak-anak, setelah Anda mengerjakan proyeknya tadi, berlelah-lelah berpikir, mungkin ada yang pusing, agak stres, aku akan memutarkan sebuah video agar supaya Anda lebih semangat, lebih ceria, bisa bahagia lagi dalam mengerjakan melanjutkan tugasnya untuk menyempurnakan agar programnya menjadi lebih baik. Oke, oke, setelah ini akan putarkan. Nah, lalu buka pintunya pakai KTP. Ya. Nah, ditempelin. Nah, buka pintunya. Oh, kan? Sampai kalah sama orang gunung. Ternyata pagernya lupa nggak ditutup. Nah, tutup kan? Ada yang dorong ternyata. Nah, ternyata pagernya lupa nggak ditutup.
masing-masing kelompok nanti untuk presentasi. Bisa dimulai dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sensor LDR atau sensor cahaya. Jadi nanti kelompok 1 akan menjelaskan hasil pekerjaannya, kemudian langsung akan mendemokan. Silakan yang lain untuk mencermati dan mengamati apa yang sedang dipresentasikan oleh kelompok 1. Ini untuk membersihkan DSP-nya ini kan bisa keluar tulisan ya. Jadi untuk sini kan ada tulisannya kan? Ada tulisannya tuh. Kalau misalnya ini nanti diaktifin, nanti awal-awal dia akan layarnya itu kosong, dibersihkan soalnya clear gitu. Dan sedangkan kalau LCD set cursor ini menempatkan tulisan sensor LDR pada kolom kelima baris ke 0. Sedangkan yang LCD set cursor baris ke 0, kolom ke 0 baris kedua data sensor. Dan yang ini untuk yang ini data sensor salah. Ini sensible DC if data sensor. Jika data sensor di bawah 350, maka lampu akan hidup. Di sini kan datanya ada 245, maka lampu akan hidup. Ini lampunya yang nggak kelihatan. Jadi kalau di bawahnya 350 datanya, maka lampunya akan hidup. Sebaliknya jika datanya di atasnya 350, maka lampunya akan mati, relay high tulisannya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, bagaimana jika tulisan relay low diganti dengan lampu mati ataupun lampu hidup agar anak-anak lebih mudah memahami kondisi dari lampu tersebut? Tentu saja bisa. Ya. Jadi ini relay low-nya diganti lampu hidup sama lampu mati agar anak-anak bisa memahami kondisi lampunya. Ya. Kita verifikasi dulu ada salahnya atau enggak, terus langsung diupload. Di sini, nah di sini udah ganti lampu hidup. Tadi ini mau mengganti relay low-nya, yang diganti itu yang ini. Bukan yang ini ya. Iya. Jadi yang di sini dia LCD print. Jadi untuk memunculkan relay low-nya itu dia di sini. Sudah. Baik, itu kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan cara kerja dari sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi sudah dibetulkan juga sarannya dari salah satu teman Anda, tulisannya relaynya itu diganti menjadi lampu hidup. Ini jelas di sini. Jadi selama data sensornya itu di bawah 350, maka di sini lampunya hidup dan di sini lampunya juga hidup. Ya, itu dari teman Anda dan sudah ada saran yang baik dari teman dari kelompok lain. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian Anda silakan berikan aplaus. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 nanti akan mempresentasikan dan mendemokan sensor DAT11. Di mana sensor DAT11 itu di dalamnya ada
sensor kelembapan, kemudian sensor suhu. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan, yaitu Tentang sensor DHT11 yang isinya suhu dan kelembapan. kita boleh buka lampu. Sensor suhu kelembapan adalah DHT11. DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar. Sensor ini sangat mudah digunakan dengan Arduino. Cara kerja dari rangkaian ini sangat sederhana, di mana sensor DHT11 akan mengeluarkan output berupa nilai analog berdasarkan hasil pengukuran suhu dan kelembapan ruangan. Nilai analog ini yang kemudian akan diterjemahkan oleh Arduino menjadi nilai suhu atau dalam bentuk Celsius dan kelembapan ruangan atau dalam bentuk persen. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari DHT11. Ini terdapat sebuah library dari LCD. Untuk menggunakan LCD tersebut, dan ini adalah library dari DHT, dan ini merupakan tipe dari pin dari DHT tersebut, dan ini tipe dari DHT tersebut. Jadi terdapat DHT pin dan DHT type digabung jadi satu untuk menjalankan DHT pin dan DHT type. Di sini ada INT relay yaitu sebagai variabel, dan di sini adalah tapin dari variabel tersebut. Dari INT relay terdapat di digital pin nomor 7 INT lead columns yang memiliki 20 kolom, dan INT LCD row yang terdapat 4 baris. Di sini ada pada code setup yang pada baris ke-16 LCD unit untuk memulai pada analog LCD-nya, dan baris ke-17 pada LCD backlight untuk menghidupkan LCD-nya ini biru. Nah, pada DHT begin untuk memulai dari sensor DHT tersebut, dan baris ke-19 ini pada relay termasuk dari output yang akan mengeluarkan nilai dan menghasilkan data sensor. Di void loop sini terdapat yang float humidity, yaitu sebagai membaca dari DHT tersebut, membaca kelembapan terus dikirim ke humidity tersebut atau variabel humidity. Di sini terdapat variabel Celsius yang menyuruh untuk DHT membaca temperatur dan dikirim ke Celsius. LCD set kursor terdapat pada kolom ke-0 dan baris kedua, tertulis humidity. Dan LCD set cursor itu untuk menulis humidity tersebut yang terdapat pada kolom ke-13 baris kedua, dan LCD print humidity ini bukan sebagai tulisan tapi untuk menerima data dari variabel yang di atas ini. Ini temperatur terdapat pada baris ke-13 atau baris ketiga kolom ke-13. Nah, LCD print Celsius ini untuk menerima data dari variabel Celsius. Nah, ini suhunya sudah di berapa? 28 ya. Berdapat pada 27,90. Lampunya hijau. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan sekarang untuk kelompok 3, di mana kelompok 3 ini nanti apa? Sensor infrared yang sudah berbentuk remote. Jadi modulnya sudah berbentuk remote. Nanti kelompok 3 akan mempresentasikan dan mendemokan bagaimana remote ini bisa menghidupkan lampu atau mematikan lampu. Silakan kelompok 3 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kami, yaitu tentang sensor infrared. Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya inframerah terhalangi oleh benda. Sensor infrared terdiri dari LED infrared sebagai pemancar, sedangkan pada bagian penerima biasanya terdapat foto transistor, fotodia atau inframerah, modul yang berfungsi untuk menerima sinar inframerah yang dikirimkan oleh pemancar. Cara kerja dari sensor infrared, jadi dapat pada remote yang mempunyai pola sinyal. Setelah itu remote menyalurkan pola sinyal tersebut ke lampu tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan komputer yang ada di atas. Jadi yang pertama ini include ini sebagai library-nya ya, yang remote ini buat sensor infrarednya, yang monitor kristal ini buat LCD-nya. Nah ini dari baris 4 sampai baris 8 ini pengenalan variabelnya ya. Di sini yang pertama pada di baris 4 ini ada pin untuk mengenalkan sensor infrared tersebut. Terus yang di baris kelima ini untuk mengenalkan program-program yang tulisannya seperti ini yang ada di bawah nanti. Yang decode result ini untuk nanti ada di seleksi kondisi, dan relay ada di pin ke-7 dan buzzer pin ke-5. Di sini ada LCD column yang kita gunakan ada 20 dan barisnya ada 4. Terus kemudian ada di cetak LCD init sama LCD backlight ini gunanya untuk menyalakan LCD ini biar kelihatan ya, kalau nggak dinyalain nanti hitam. Terus di baris 19 ini untuk nyalain infrared sensornya. Di baris ke-20 ini nyalain lampu ke-13 nya kalau misal remote-nya dipencet. Terus di sini kita pakai output relay sama nambahin buzzer buat bunyinya. Di sini fungsi dari baris ke-23 ini relay, high buat matiin lampunya kalau pertama kali programnya dinyalain biar nggak error. Di sini ada LCD clear buat bersihin LCD buat dinyalainnya. Terus kita naruh LCD print infrared ini di baris di kolom ke-5 baris ke-0. Pada saat nyalain pertamanya ini cuma muncul selama 3 detik terus langsung di clear lagi. Di sini ada void loop atau seleksi kondisi. Di sini ada template relay low. Di sini set kursor ditaruh pada kolom 0 dan baris 0 dan dituliskan Anda menekan 1 atau sudah menekan pada tombol 1. Jadi relay low supaya pada saat menekan tombol 1 lampu bisa hidup. Dan untuk bawahnya sebaliknya relay, high dan set kursornya ditaruh pada kolom 0 dan baris 0 dan menuliskan Anda menekan 0 atau sudah menekan tombol 0 supaya lampu mati. Dari sini juga menambahkan buzzer, sama juga set kursornya ditaruh di kolom 0 dan baris 0 dan menuliskan Anda mendapatkan 2.
yang artinya sudah menemukan tombol 2 untuk membunyikan buzzer. Yang bawah juga sama, buzzer pin-nya low, kursornya ditaruh kolom 0 baris 0 dan menuliskan Anda menekan 3 atau sudah menekan tombol 3 yang berarti buzzernya sudah mati. Bisa tekan tombol nomor 2. Buzzer tekan tombol 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi anak dari kelompok 3 sudah mempresentasikan dan mendemokan tentang sensor infrared yang sudah menjadi sebuah tema. Nah, teman Anda sudah mendemokan dan mendemonstrasikan, jadi programnya adalah, proyeknya adalah menghidupkan lampu dan membuat buzzer berbunyi dengan cara menekan dari angka-angka dari ini, dari remote-nya. Contoh, untuk menghidupkan itu di programnya rekan Anda itu dengan menekan tombol 1. Nah, tombol 1 jika ditekan maka lampunya hidup. Nah, di sana akan terlihat menekan tombol 1. Kalau ditekan tombol 0 itu akan mati, jadi tekan tombol 0. Kemudian menekan tombol 2 akan berbunyi buzzernya. Kemudian tombol 3 untuk mematikan buzzer. Nah, programnya di sini Anda nanti bisa cermati kembali di rumah untuk bisa lebih memahami apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3. Silakan aplaus untuk kelompok 3. Baik, setelah istirahat, hari ini Pak Fir akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ke Anda. Silakan nanti ketua kelas untuk membagikannya ke masing-masing kelompok. Nah, di sini nanti Anda isikan apa yang sudah dikerjakan saat diskusi dan mengerjakan proyeknya pada saat Anda di masing-masing kelompoknya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan contoh, Anda sedang mengerjakan sensor suhu, ya udah Anda ceritakan di sini, ya prosesnya seperti apa. Nanti Anda tinggal tuliskan sampai proyek itu Anda ceritakan sampai dipresentasikan dan berjalan lancar. Paham ya? Oke, silakan ketua kelasnya nanti dibagikan. Iya. Oke, hari ini sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, saya ingin dari salah satu perwakilan putra dan salah satu perwakilan putri untuk memberikan refleksi atas pembelajaran yang sekarang sudah berproses. Jadi refleksi itu adalah bagaimana Anda mendapatkan pembelajaran itu, Anda menceritakan apa yang didapatkan pada hari ini tentang pemrograman yang sudah Anda lakukan tadi, dan saya lihat hasilnya sangat bagus dan lancar sehingga Anda nanti bisa menerapkan di mana saja di lingkungan Anda. Silakan, saya minta nanti salah satu dari putri dan salah satu dari putra.
Refleksi yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah dapat menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis dengan menggunakan sensor DHT atau suhu dan kelembapan, dan sensor LDR serta sensor infrared. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa saya mendapatkan ilmu pemrograman Arduino menggunakan sensor LDR, sensor kelembapan dan suhu, dan juga sensor infrared untuk menghidupkan lampu dan secara otomatis. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini sudah hampir menuju ke kesimpulan. Jadi dari tadi itu masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan mendemokan dari hasil kerjanya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sensor-sensor yang sudah Anda kenal, baik itu sensor suhu, sensor kelembapan, kemudian sensor cahaya atau LDR, atau sensor infrared yang sudah berbentuk remote, itu bisa untuk mengendalikan atau mengkontrol lampu agar bisa dimatikan dan dihidupkan. Jadi, Pak Fir harapkan nanti Anda semua bisa mengaplikasikannya di rumah. Nah, kalau rumah Anda sudah mengaplikasikan itu dengan hasil karya Anda sendiri, maka orang tua Anda akan patut berbangga, ya, karena ada hasil meskipun masih belum 1 tahun Anda menempuh pembelajaran di kelas 10, tapi sudah ada hasil karya nyata yang bisa digunakan di lingkungan sekitar, terutama di rumah Anda. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan saya minta untuk ketua kelas untuk berdoa agar nanti pada saat Anda perjalanan pulang ke rumah bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas pemimpinan doanya yang dilakukan oleh ketua kelas. Saya harapkan ke depan anak-anak tetap semangat dalam belajar, selalu meningkatkan apa yang sudah didapatkan hari ini agar nanti mendapatkan proyek yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.